Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ripaldo Septian Pratama, peserta Latsar CPNS Mahkamah Agung 2022, Angkatan 9, Kelompok 2, Gelombang 1. Pada kesempatan ini, izinkanlah saya menyampaikan core value berakhlak, agar kita semua dapat mengenal dan mengimplementasikannya di lingkungan kerja sebagai ASN. Berakhlak sendiri merupakan akronim dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Baiklah, saya akan membahas satu persatu core value berakhlak dan tokoh-tokoh menurut saya yang sesuai dengan core value tersebut. Yang pertama, berorientasi pelayanan. Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, ramah, cekat, solutif, dan dapat diandalkan. Melakukan perbaikan tiada henti. Berorientasi pelayanan adalah komitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan kepada masyarakat. Seorang ASN dituntut untuk dapat memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Selalu bersikap ramah kepada siapa saja, terutama kepada masyarakat, dapat diandalkan, serta cekatan dan dapat memberikan solusi atas masalah-masalah yang ada di masyarakat sebagai ASN. Tokoh pejabat publik menurut saya yang mencerminkan sifat berorientasi pelayanan yaitu Gubernur Jawa Barat, Bapak Ridwan Kamil. Beliau adalah sosok pemimpin yang milenial dalam berbagai kebijakan dan perencanaan kota. Beliau menjunjung tinggi kepuasan masyarakat terhadap kinerjanya. Yang selanjutnya, akuntabel. Akuntabel merupakan pertanggungjawaban atau keadaan yang dapat dimintai pertanggungjawaban. Merujuk dari pengertian tersebut, akuntabel dapat dipahami sebagai sikap jujur dan bertanggung jawab, memiliki disiplin dan berintegritas yang tinggi dalam setiap pelaksanaan. Dalam pelaksanaan tugas kedinasan, seorang ASN dituntut untuk menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien. Lebih penting dari itu, seorang ASN tidak boleh menyalahgunakan kewenangan jabatan. Tokoh pejabat publik menurut saya yang mencerminkan sifat akuntabel, yaitu Bapak Sandiaga Uno, selaku Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Bapak Sandiaga Uno memiliki tanggung jawab yang tinggi atas kepercayaan yang diberikan Presiden sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, yang awalnya Bapak Sandiaga Uno sebagai pengusaha sukses. Yang selanjutnya, kompeten. Seiring berkembangnya waktu dan melaksanakan pelayanan publik, setiap ASN harus selalu dapat meningkatkan potensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Peningkatan kompetisi ini sangat penting, bahkan telah dimanfaatkan dalam ketentuan peraturan pemerintah tentang manajemen PNS, bahwa setiap aparatur diberikan hak 20 jam pelatihan setiap tahunnya. Hal ini semata-mata agar setiap ASN dapat melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Tokoh pejabat publik menurut saya yang mencerminkan sifat kompeten yaitu Menteri Keuangan Sri Mulyani, karena beliau memiliki segudang prestasi di bidangnya, seperti pada tahun 2021, Ibu Sri Mulyani mampu mencapai target 100% dalam penerimaan pajak. Yang selanjutnya, harmonis. Harmonis berakar dari semboyan negara yaitu Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda namun tetap satu jua. Seorang pelayan publik harus dapat menghargai setiap orang apapun latar belakangnya.
Pentingnya bagi setiap ASN untuk menciptakan dan membangun lingkungan kerja yang kondusif, dan dengan kenyamanan lingkungan kerja, ASN diyakini dapat lebih produktif. Tokoh pejabat publik menurut saya yang mencerminkan sifat harmonis yaitu Bapak Menteri Agama Yakut Khalil Qomas, yang mana beliau berkata, tidak ada lagi penolakan pendirian rumah ibadah sebagaimana gereja HKBP di Cilegon dalam sebuah video viral yang beredar di media sosial dalam pembangunan gereja yang ada di kota Cilegon, Banten tersebut. Yang selanjutnya, loyalitas yaitu berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara serta kesetiaan ASN terletak pada ideologi dan dasar negara Pancasila. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 NKRI serta pemerintahan yang sah dan tidak dapat pada satu sosok atau pihak tertentu. ASN harus dapat menjaga nama baik sesama ASN, nama baik pimpinan, nama baik instansi, dan tentu saja harus selalu dapat menjaga nama baik negara. Konsekuensi logis dari adanya loyalitas dan kesetiaan adalah setiap ASN harus selalu menjaga rahasia jabatan dan negara. Tokoh pejabat publik menurut saya yang mencerminkan sifat loyal yaitu Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung Profesor Dr. Henry Muhammad Saripudin, SHMH, karena beliau memiliki loyalitas dan kesetiaan yang tinggi dalam menjalankan tugas sebagai Ketua Mahkamah Agung RI. Yang selanjutnya, adaptif. Situasi dan zaman yang senantiasa berkembang membuat seorang aparatur harus dapat dengan cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan yang ada. Harus selalu diingat istilah yang sering kita dengar, yaitu yang abadi adalah perubahan itu sendiri. Membuat siapapun yang tidak dapat beradaptasi akan semakin tertinggal. Adaptasi dapat dilakukan dengan terus berinovasi. Dengan mengembangkan kreativitas, setiap pegawai juga harus selalu bertindak proaktif dan tidak hanya berpangku tangan. Tokoh pejabat publik menurut saya yang mencerminkan sifat adaptif yaitu Bapak Anies Rais Baswedan. Selaku Gubernur DKI Jakarta, beliau adalah sosok yang cepat serta proaktif dalam perubahan di lingkungan. Salah satu perubahan yang dilakukan beliau adalah dengan merevitalisasi trotoar sepanjang 134 km pada tahun 2017 sampai 2019. Dan pemerintah DKI selalu menjaga suplai kebutuhan pokok, mengantisipasi permintaan pasar dan menjaga stabilitas pangan di Jakarta. Yang terakhir, kolaboratif. Dalam pelaksanaan tugas, kolaborasi di antara setiap aparatur mutlak harus dilaksanakan, bersinergi dan memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi dalam pembangunan akan dapat mempercepat pencapaian suatu visi dan cita-cita. Keterbukaan dalam bekerja sama dan mencari solusi bersama akan dapat menghasilkan nilai tambah dan mempercepat mencapai tujuan bersama. Tokoh pejabat publik menurut saya yang mencerminkan sifat kolaboratif yaitu Bapak Ganjar Pranowo. Beliau adalah Gubernur Provinsi Jawa Tengah selama 2 periode. Beliau sering melibatkan masyarakat dalam kebijakan mengambil keputusan serta juga mengajak masyarakat untuk mengembangkan ide dan gagasannya untuk membangun Provinsi Jawa Tengah untuk lebih maju dan unggul. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.